jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru rumah Bamega jauh bermanapun di sana, bermanapun di sana. Bertemu lawan Adinda, Adinda iman tidak darah sama layak, iman tidak darah sama layak. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nasionalisme adalah suatu sikap yang mengarahkan orang untuk mencintai dan memperjuangkan kepentingan bangsanya. Di Indonesia, nasionalisme berperan penting dalam membentuk kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa. Nasionalisme di Indonesia telah berkembang sejak zaman penjajahan Belanda. Ketika para pahlawan Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah, dalam perjuangan tersebut, mereka menunjukkan sikap nasionalisme yang tinggi dengan mengorbankan nyawa mereka untuk kepentingan bangsa. Nasionalisme yang kuat dan kokoh di Indonesia juga tercermin dalam lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Lambang ini menggambarkan semangat nasionalisme dan keberanian bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan negara. Sementara itu, identitas Indonesia mencakup beberapa aspek, termasuk bahasa, budaya, agama, adat istiadat, serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Identitas Indonesia juga tercermin dalam semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keragaman budaya yang ada di Indonesia, namun meskipun berbeda-beda tetap bersatu dalam kebersamaan. Bahasa Indonesia juga merupakan salah satu identitas penting dari bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi di Indonesia. Selain itu, berbagai budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia juga menjadi bagian identitas Indonesia. Misalnya, tarian-tarian tradisional, batik, dan kerajinan tangan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Agama juga merupakan salah satu aspek penting dari identitas Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai agama, mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama, sehingga keragaman agama tidak menjadi penghalang untuk menjalani persatuan dan kesatuan. Dalam era globalisasi yang semakin maju, tantangan bagi nasionalisme dan identitas Indonesia semakin besar. Perkembangan teknologi dan kemajuan informasi membuat masyarakat semakin terbuka dengan budaya asing, sehingga perlu adanya upaya-upaya untuk menjaga nilai-nilai dan budaya yang ada di Indonesia. Pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam membangun nasionalisme dan identitas yang kuat. Dalam rangka memperkuat nasionalisme dan identitas negara, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya, seperti pengembangan seni dan budaya, promosi pariwisata,
Dan masih banyak hal lainnya agar para warga asing bisa mengunjungi dan mengenal berbagai daerah wisata di Indonesia. Selain itu, tindakan-tindakan yang dapat menurunkan bahkan menghilangkan sikap nasionalisme banyak terjadi di masa sekarang. Tindakan yang melanggar nasionalisme dapat bervariasi dan terjadi dalam berbagai konteks. Satu contoh pelanggaran sikap nasionalisme adalah penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika. Karena penggunaan obat-obat terlarang atau narkotika juga berdampak pada kemajuan bangsa Indonesia. Narkoba bisa disebut senjata mematikan yang menyasar tanpa pandang bulu. Bisa menjadi ancaman nyata terhadap keutuhan dan keberlanjutan bangsa. Narkotika menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa Indonesia yang pemerintah sudah mengeluarkan peringatan bahwa Indonesia darurat narkoba. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia berhasil mengungkap sindikat bandar narkoba terbesar di Indonesia. Sindikat itu dipimpin langsung oleh orang yang masih berstatus warga negara Indonesia, yaitu Freddy Pratama. Direktorat Tindak Pidana Narkoba atau Ditipid Narkoba Bareskrim Polri mengungkap sindikat peredaran gelap narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Freddy Pratama masih berstatus buron sejak 2014 tapi menguasai jaringan narkoba internasional. Bandar narkoba kelas kakap, Freddy Pratama masih buron. Terakhir terpantau berada di Thailand. Polri lakukan kerjasama dengan kepolisian dan imigrasi Thailand. Dalam operasi pengungkapan kasus Freddy Pratama, Polri juga bekerjasama dengan kepolisian negara tetangga, termasuk Thailand, Malaysia, hingga Badan Narkotika Amerika US DEA. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menyebut Freddy Pratama diduga mengendalikan bisnis peredaran narkoba dari Thailand. Polisi mengklaim pengungkapan kasus Freddy Pratama kali ini merupakan pengungkapan sindikat kasus narkoba terbesar se-Indonesia. Ini mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia dari Thailand dan daerah operasinya termasuk di Indonesia dan juga di daerah Malaysia Timur. Dan kita tentu sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari Royal Thai Police dan Royal Thai Immigration. Dalam mengoperasikan sindikat narkoba ini, yang saya sampaikan tadi inilah sebuah organisasi sindikat yang rapi, terstruktur, yang dilakukan adalah berdasarkan pada adanya kesamaan modus operandi. Jadi ketika kita mengungkap kasus-kasus narkoba, kemudian dievaluasi oleh teman-teman di Bareskrim, ada kesamaan modus operandi yang digunakan oleh para sindikat tersebut, khususnya penggunaan alat komunikasi, yaitu menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Threema, dan Wire. Selain menangkap 39 anak buah Freddy Pratama, Polri juga mengusut tindak pidana pencucian uang. Sindikat yang sudah lama jadi incaran Polri itu diduga telah menyebarkan 100 hingga 500 kg narkotika jenis sabu ke dalam negeri. Polisi meyakini sindikat narkotika di bawah Freddy Pratama telah bergerak secara sistematis dan rapi. Dana pencucian uang, jumlah aset yang disita dari TPPU dari Bareskrim Polri, estimasi sekitar 111 miliar, berupa aset tanah dan bangunan, kemudian 109 rekening perbankan, 8 unit kendaraan, dan juga masih ada aset Freddy Pratama yang di Thailand. Freddy Pratama menjadi buron sejak 2014. Polisi menyebut Freddy memiliki banyak nama samaran atau inisial, mulai dari Miming, The Secret, Casanova, Airbag, dan Mojopahit. Diperkirakan jumlah transaksi narkoba sejak 2013 lalu bernilai ratusan triliun rupiah. Tapi setidaknya PPATK mencatat ada perputaran uang atau transaksi yang sindikat narkoba internasional Freddy Pratama mencapai 51 triliun rupiah. Sejak 2020, total ada 408 laporan polisi yang diungkap Polri dengan jumlah tersangka sebanyak 884 orang. Sedangkan 39 tersangka yang ditangkap kali ini merupakan hasil pengembangan dari Operasi Escobar Indonesia yang dimulai dari periode Mei 2023. Selain menangkap kaki tangan Freddy, tim itu juga berhasil menyita aset para tersangka yang nilainya ditaksir mencapai 10,5 triliun rupiah.
2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Dengan adanya kasus besar seperti itu, menandakan bahwa peredaran narkoba di Indonesia sangatlah luas. Untuk mengurangi dampak yang diberikan oleh narkoba, maka dari itu diperlukan kesadaran masyarakat tentang bahaya yang diberikan oleh narkoba. Berikut adalah kampanye untuk mengurangi peredaran narkoba. 1. Penyuluhan dan pendidikan yang baik. Yang kedua, melakukan pencegahan awal seperti pengawasan orang tua kepada anak agar tidak terjerumus ke dalam narkoba. Yang ketiga, rehabilitasi dan perawatan yang ditingkatkan agar mempermudah pengguna narkoba untuk melakukan rehabilitasi. Yang keempat, memperkuat hukum dan penegakan hukum. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan rakyat agar tidak terpengaruh menggunakan narkoba. Yang keenam, melakukan kampanye publik di media sosial dan menggandeng influencer untuk terlibat dalam kampanye di media sosial. Dengan melakukan kampanye seperti itu, berharap bisa mengurangi tingkat peredaran barang ilegal, narkoba yang menjadi ancaman bagi negara. Kesejahteraan sosial akan meningkat jika kampanye tersebut dilakukan dengan baik dan benar. Banyak dampak positif yang akan timbul jika angka pelanggaran nasionalisme menurun.